Di suatu pagi yang panas di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, sebuah tim polisi hukum Indonesia yang sedang bertugas di bawah kerjasama internasional tiba-tiba dibuat gempar. Polisi bernama Agus Santoso, 35 tahun, yang selama ini dikenal sangat tegas dan berdedikasi, ditemukan meninggal dunia secara tragis di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Awal cerita bermula ketika Agus dan timnya mendapat informasi intelijen mengenai keberadaan bos sindikat perdagangan manusia dan narkoba yang sangat kejam, bernama Heng Soha. Sindikat yang dipimpin Soha dikenal sering melakukan tindakan sadis dan keji, mulai dari penyiksaan para korban hingga korupsi aparat setempat demi melancarkan operasi gelapnya. Agus, yang sudah lama membidik sindikat ini, bersama beberapa rekannya ditugaskan untuk menyusup dan mengumpulkan bukti kuat demi menangkap Soha. Penyelidikan dilakukan secara rahasia dengan koordinasi dari kepolisian Kamboja dan Interpol. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi saat hendak melakukan penggerbekan di gudang yang diduga menjadi markas Soha. Agus ditemukan tak bernyawa dengan luka-luka serius yang menunjukkan ia dianiaya habis-habisan. Teman-teman sesama polisi yang tiba di lokasi dikejutkan oleh pemandangan tersebut dan langsung melaporkan kejadian ini ke atasannya. Kematian Agus ini mengguncang dunia kepolisian hukum internasional. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang polisi yang profesional seperti Agus bisa ditemukan tewas mengenaskan? Apakah ada pengkhianatan? Ataukah Soha punya jaringan yang lebih besar dari dugaan? Berita kematian Agus langsung viral di media sosial, mengundang banyak perhatian dan spekulasi. Namun, di balik tragedi ini, ternyata tersimpan sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Setelah kematian Agus Santoso yang mengejutkan itu, suasana di kepolisian hukum semakin tegang. Penyidikan resmi langsung digelar oleh pihak kepolisian Kamboja bersama tim dari Indonesia untuk mengungkap penyebab kematian Agus dan menangkap pelaku di balik sindikat Heng Soha. Tim forensik menemukan banyak petunjuk yang membingungkan di lokasi kejadian. Selain luka-luka serius di tubuh Agus, ada tanda-tanda bahwa penggerbekan tersebut sudah diketahui sebelumnya. Barang bukti seperti ponsel Agus hilang dan beberapa dokumen penting juga tak ditemukan di gudang itu. Tak hanya itu, dari hasil pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV sekitar, muncul dugaan adanya kebocoran informasi. Salah satu anggota tim penyelidik dicurigai telah membocorkan lokasi penggerbekan kepada sindikat. Kecurigaan ini semakin kuat ketika ditemukan komunikasi rahasia antara seseorang dalam kepolisian dan kelompok Heng Soha. Di sisi lain, pihak Kamboja sendiri merasa tekanan besar karena sindikat ini bukan hanya soal perdagangan manusia dan narkoba, tapi juga melibatkan aparat tertentu yang selama ini ikut melindungi operasi gelap tersebut. Hal ini membuat proses penyelidikan berjalan dengan sangat hati-hati dan penuh intrik politik. Sementara itu, keluarga Agus yang berada di Indonesia menerima kabar duka tersebut dengan hati hancur. Istri dan anak Agus sangat terpukul, apalagi Agus dikenal sebagai sosok ayah dan suami yang penyayang. Mereka bertekad untuk mencari keadilan dan memastikan pelaku kematian Agus dihukum seberat-beratnya. Di balik semua itu, seorang anggota muda dalam tim penyidik, bernama Raka, mulai mencurigai ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kematian Agus. Raka menemukan bahwa sindikat Heng Soha ternyata punya kaitan dengan jaringan internasional yang melibatkan pejabat tinggi dan mafia lintas negara. Raka pun mulai mengumpulkan bukti-bukti rahasia dan berusaha membongkar dalang di balik kematian Agus. Namun langkahnya sangat berbahaya, karena dia harus menghadapi ancaman dari dalam dan luar kepolisian. Raka, polisi muda yang kini memikul beban besar atas kematian Agus, mulai menyadari bahwa kasus ini jauh lebih rumit daripada yang diduga. Ia menemukan jejak komunikasi terenkripsi yang mengarah ke sebuah jaringan gelap internasional, yang tak hanya melibatkan sindikat Heng Soha, tetapi juga beberapa pejabat tinggi yang selama ini tak tersentuh hukum. Semakin dalam Raka menyelidik, semakin sering pula ia mendapatkan peringatan dari orang-orang tak dikenal. Suatu malam, saat pulang dari kantor, Raka diikuti oleh beberapa motor yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan sempit Phnom Penh. Untungnya, dengan kemampuan mengemudinya, Raka berhasil meloloskan diri dan kembali ke markas. Tak hanya itu, rumah kontrakannya juga pernah digedor orang tak dikenal di tengah malam. Raka merasa nyawanya mulai terancam, tapi tekadnya untuk mengungkap kebenaran jauh lebih kuat daripada rasa takut. Di tengah tekanan itu, Raka mendapat dukungan tak terduga dari seorang jurnalis investigasi asal Indonesia bernama Dina. Dina sedang melakukan peliputan tentang perdagangan manusia di Asia Tenggara dan kebetulan mendapat info mengenai kematian Agus. Mereka pun sepakat bekerja sama. Raka akan memberikan data dan bukti rahasia, sementara Dina membantu mengungkap ke publik agar kasus ini tak hilang ditelan waktu. Namun kedekatan mereka juga membuat risiko meningkat, sebab sindikat mulai menyadari ada mata-mata di balik layar yang membocorkan rahasia mereka. Sementara itu, di markas sindikat, Heng Soha terlihat gelisah. Ia tak menyangka kematian Agus justru menjadi titik awal kebangkitannya sebagai buronan nomor 1. Soha mulai mengerahkan kekuatan penuh untuk membungkam semua yang berani melawan. Setelah menjalin kerjasama dengan Dina, jurnalis investigasi, Raka mulai menggali lebih dalam lagi data-data rahasia yang bisa membuka kedok Heng Soha dan jaringan sindikatnya.
Mereka berhasil mendapatkan dokumen penting yang berisi nama-nama oknum pejabat yang menerima suap dan membantu kelancaran operasi gelap itu. Namun, saat hendak menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada atasan dan pihak berwenang, Raka justru mendapat peringatan keras dari seseorang dalam kepolisian yang diam-diam menjadi kaki tangan sindikat. Surat ancaman bertuliskan kasar dan pesan-pesan misterius mulai menghantui Raka dan keluarganya. Tak hanya itu, sebuah serangan dadakan terjadi di rumah kontrakan Raka saat malam hari. Untungnya, Raka berhasil selamat dengan luka ringan. Tetapi situasi itu membuatnya semakin sadar bahwa bahaya bukan hanya mengintai dirinya, tapi juga orang-orang terdekat. Di tengah tekanan dan ketakutan, Raka dan Dina memutuskan untuk tetap berjuang. Mereka menggunakan jalur aman dan berusaha membocorkan sebagian kecil informasi melalui media sosial agar masyarakat bisa ikut memberikan tekanan pada aparat yang terlibat. Berita mengenai keterlibatan pejabat tinggi dan kematian polisi Agus Santoso yang diduga dibunuh oleh sindikat menjadi viral. Publik menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelidikan. Sementara itu, Heng Soha yang merasa terpojok, mulai mengaktifkan pasukan bayaran dan jaringan internasionalnya. Dia merencanakan langkah besar untuk membungkam semua saksi dan mengamankan posisinya. Situasi semakin memanas. Setelah informasi bocor ke publik, tekanan terhadap Heng Soha dan sindikatnya kian besar. Namun, Soha bukan tipe penjahat yang mudah menyerah. Ia merancang perang bayangan yang licik untuk melumpuhkan Raka dan Dina, sekaligus menyingkirkan saksi-saksi kunci. Suatu malam, Raka mendapat telepon misterius dari seseorang yang mengaku sebagai informan dalam jaringan Soha. Orang itu menawarkan bantuan untuk membongkar sindikat lebih dalam, namun dengan satu syarat, Raka harus bertemu secara langsung di sebuah tempat terpencil di luar kota. Meski curiga, Raka memutuskan untuk datang bersama Dina. Saat mereka tiba di lokasi, suasana tampak sunyi dan menegangkan. Namun, tiba-tiba saja, mereka dikepung oleh sejumlah pria bersenjata yang ternyata adalah anak buah Heng Soha. Ternyata, itu adalah jebakan mematikan yang dirancang untuk menghabisi mereka berdua. Beruntung, Raka dan Dina berhasil melarikan diri dengan sedikit luka berkat keterampilan dan keberanian mereka. Namun, peristiwa itu membuat mereka semakin sadar bahwa lawan yang mereka hadapi bukan sembarangan, dan ancaman bisa datang kapan saja. Di sisi lain, pihak kepolisian Kamboja yang masih terpecah antara aparat bersih dan yang terlibat korupsi mulai bergerak. Sejumlah perwira senior mulai mengadakan rapat rahasia untuk mencari jalan keluar agar kasus ini tidak berlarut-larut dan bisa diusut tuntas. Sementara itu, di balik layar, seseorang yang tak terduga mulai mengambil langkah diam-diam untuk mengungkap jaringan sindikat dari sisi lain. Sosok ini ternyata punya hubungan erat dengan masa lalu Heng Soha, dan bisa jadi kunci untuk menjatuhkan sindikat sadis tersebut. Setelah insiden jebakan mematikan yang hampir merenggut nyawa Raka dan Dina, keduanya memutuskan untuk mengubah strategi. Mereka sadar bahwa melawan secara langsung hanya akan membahayakan lebih banyak nyawa. Kini, mereka berusaha menggali masa lalu Heng Soha untuk menemukan kelemahan yang bisa dijadikan senjata. Lewat berbagai sumber dan dokumen lama yang berhasil dikumpulkan, terungkap bahwa Heng Soha bukan hanya seorang kriminal biasa. Ia berasal dari keluarga terpandang di Kamboja, namun terjerumus ke dunia gelap setelah kematian misterius ayahnya yang diduga dibunuh oleh rival politik. Sejak muda, Soha dikenal memiliki ambisi besar dan dendam mendalam yang membuatnya semakin kejam dalam menjalankan sindikatnya. Tidak hanya itu, ada rumor kuat bahwa Soha pernah menjadi informan rahasia bagi beberapa pejabat tinggi, sehingga ia selalu kebal dari hukum selama ini. Raka dan Dina menyadari, jika ingin menjatuhkan Soha, mereka harus membuka tabir masa lalunya yang kelam dan mengungkap hubungan gelapnya dengan aparat serta politikus. Namun, membuka fakta ini berarti menghadapi bahaya yang jauh lebih besar. Di saat yang sama, seorang mantan anggota sindikat yang dulu sangat dekat dengan Soha muncul dengan niat ingin bekerja sama. Ia menawarkan informasi eksklusif sebagai bentuk penebusan dosa atas masa lalunya yang kelam. Kehadiran mantan anggota sindikat ini menjadi angin segar sekaligus menambah dinamika dalam penyelidikan. Namun, kepercayaannya masih diragukan, dan Raka harus ekstra hati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap lain. Kehadiran mantan anggota sindikat, bernama Fanak, membawa harapan baru bagi Raka dan Dina. Fanak mengaku memiliki banyak informasi rahasia tentang operasi Heng Soha, termasuk lokasi-lokasi persembunyian dan transaksi ilegal yang belum terungkap. Namun, Raka dan Dina sadar bahwa mempercayai Fanak juga adalah risiko besar. Dalam dunia kriminal yang penuh pengkhianatan, setiap langkah salah bisa berakibat fatal. Mereka memutuskan untuk menguji kesetiaan Fanak secara perlahan, mulai dari informasi kecil yang bisa dicek kebenarannya. Fanak membuktikan dirinya dengan memberikan data penting tentang gudang penyimpanan narkoba yang selama ini tak tersentuh aparat. Polisi langsung menggelar operasi penggerbekan yang berhasil menyita barang bukti besar dan menangkap sejumlah anggota sindikat. Keberhasilan ini membuat Raka semakin yakin bahwa Fanak adalah kunci untuk membongkar lebih dalam jaringan Heng Soha. Namun, di balik itu semua, Fanak ternyata menyimpan rahasia gelap yang belum diungkap. Sebuah alasan pribadi yang membuatnya ingin menghancurkan Soha dengan cara apapun. Sementara itu, Heng Soha yang mulai merasakan tekanan,
meningkatkan langkah pengamanan dan memperluas pengaruhnya dengan membeli kesetiaan lebih banyak pejabat dan aparat. Ia juga mulai memanfaatkan media untuk mencitrakan dirinya sebagai korban fitnah agar mendapat simpati publik. Dalam pusaran konflik ini, Raka, Dina, dan Fana harus bergerak cepat dan cerdas sebelum sindikat Heng Soha benar-benar lepas kendali dan menyebar ke seluruh kawasan. Di tengah keberhasilan operasi penggerbekan gudang narkoba, Raka mulai merasakan adanya ketegangan di dalam tim penyidik. Beberapa rekan kerjanya tampak menghindar dan bersikap aneh. Kecurigaannya semakin kuat ketika dokumen rahasia yang baru didapat tiba-tiba bocor ke pihak sindikat. Raka dan Dina melakukan penyelidikan internal dan menemukan fakta mencengangkan. Ada anggota polisi yang menjadi mata-mata bagi Heng Soha. Pengkhianatan ini menjadi pukulan telak, terutama karena mereka sudah bekerja begitu keras untuk mengungkap kebenaran. Situasi ini membuat Raka semakin berhati-hati dalam memilih siapa yang bisa dipercaya. Ia mulai menggunakan jalur komunikasi rahasia dan mengandalkan Fanak yang sudah dianggap sebagai sekutu penting. Sementara itu, Heng Soha memanfaatkan bocornya informasi untuk melancarkan serangan balik. Ia mengirimkan pasukan bayaran untuk menyerang markas penyidik dan mengintimidasi keluarga anggota tim yang dianggap berbahaya bagi sindikat. Namun, kekuatan hukum dan semangat tim tidak mudah dipatahkan. Mereka bersiap menghadapi pertempuran sengit yang akan menentukan nasib keadilan dan masa depan masyarakat yang selama ini menjadi korban sindikat. Konflik antara tim penyidik dan sindikat Heng Soha memasuki babak yang sangat krusial. Setelah serangan brutal dari pasukan bayaran sindikat yang mengancam keselamatan keluarga para anggota tim, pihak kepolisian Kamboja dan Indonesia memutuskan untuk mengerahkan unit khusus anti-teror dan dukungan internasional. Raka, Dina, dan Fana kini menjadi target utama Heng Soha yang semakin terpojok. Mereka bersembunyi di tempat aman sambil terus merencanakan langkah akhir untuk menjerat Soha dan semua kaki tangannya. Di sisi lain, tekanan publik yang semakin besar membuat pejabat korup mulai goyah dan beberapa dari mereka memilih untuk bekerja sama memberikan keterangan demi mengurangi hukuman. Ini menjadi titik terang dalam penyelidikan yang sudah berjalan lama. Operasi besar-besaran digelar secara simultan di beberapa wilayah. Dalam penggerbekan yang penuh risiko, banyak barang bukti berhasil diamankan, termasuk dokumen keuangan yang menunjukkan aliran dana sindikat ke pejabat tinggi. Namun, pertempuran fisik tidak bisa dihindari. Terjadi baku tembak sengit antara pasukan kepolisian dan anak buah Soha di beberapa lokasi. Beberapa anggota kepolisian mengalami luka serius, tapi semangat juang mereka tidak pernah padam. Di tengah kekacauan itu, Fanak menunjukkan keberanian luar biasa dengan menyusup ke dalam markas utama sindikat untuk mengambil data penting yang selama ini menjadi kunci bagi keadilan. Setelah operasi besar yang melelahkan, akhirnya pasukan kepolisian bersama Raka, Dina, dan Fanak berhasil mengepung markas utama Heng Soha. Dalam baku tembak terakhir yang berlangsung selama berjam-jam, Heng Soha dan beberapa kaki tangannya berhasil ditangkap. Pengadilan berlangsung dengan pengawalan ketat, dan bukti-bukti kuat yang telah dikumpulkan membuat Heng Soha dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas berbagai tindak kejahatan berat, mulai dari perdagangan manusia, narkoba, hingga pembunuhan terhadap Agus Santoso. Kematian Agus yang tragis menjadi simbol perjuangan keras polisi hukum dalam memberantas kejahatan terorganisir lintas negara. Nama Agus dikenang sebagai pahlawan yang rela berkorban demi keadilan. Raka dan Dina mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia dan Kamboja atas keberanian dan dedikasi mereka. Fanak pun mendapat perlindungan saksi dan kesempatan hidup baru sebagai bukti kunci dalam kasus ini. Meski sindikat Heng Soha sudah runtuh, Raka tahu bahwa perjuangan melawan kejahatan tidak pernah berakhir. Namun, kali ini, mereka berhasil memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Berita keberhasilan ini menjadi viral di media sosial dan media internasional, menginspirasi banyak pihak untuk terus box in, memperkuat kerjasama dalam MMOV NMMML-MOM. Memberantas sindikat kriminal yang Can we meet can be NNM not go pay. I'm not home yet man not an enve mikenob LB in my. MCBB back. KBB Mito Berani merusak tatanan masyarakat.